Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Venezia menghadapi ujian berat saat harus bertandang ke Stadion Santiago Diego Armando Maradona, kandang Napoli, Minggu 29 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Venezia yang tengah berjuang di zona degradasi terpaksa berhadapan dengan salah satu kandidat peraih gelar Serie A musim ini. Napoli, yang dilatih oleh juru taktik asal Italia, Antonio Conte, akan tetapi, Venezia yang sama sekali tidak diunggulkan justru mampu merepotkan tuan rumah yang diperkuat para pemain bintang. Kapten Timnas Indonesia, J. Itzes yang tampil sejak awal babak pertama berhasil menjaga pertahanan Venezia tetap bersih, meski terus dibombardir oleh tuan rumah. J. Itzes bahkan terlihat menempel ketat bomber tuan rumah Romelu Lukaku sejak awal pertandingan. Beberapa kali duel terjadi antara kedua pemain tersebut. Seperti diketahui, Lukaku merupakan salah satu penyerang top Eropa yang juga pernah menjadi top skor baik di level klub maupun liga. Dalam laga tersebut, tim tuan rumah yang mengandalkan Romelu Lukaku, Kvaratskhelia dan juga Scott McTominay jauh unggul dalam penguasaan bola. Penguasaan bola mencapai 80% atas Venezia. Itzes dan rekan-rekannya bermain bertahan. Tercatat Napoli memiliki 10 peluang gol, tetapi tim asuhan Antonio Conte belum mampu menjebol gawang Venezia. Petaka hampir saja terjadi untuk Venezia. Wasit memberikan hadiah penalti setelah Itzes melakukan handsball. Beruntung Romelu Lukaku gagal menjalankan tugasnya. Filip Stankovic mampu melakukan penyelamatan. Duel kedua Itzes dan Lukaku terjadi di babak kedua, tepatnya di menit ke-64. Kali ini bek andalan tim Garuda itu mampu melewatinya, tetapi Lukaku gagal menceploskan bola setelah tendangannya terdefleksi dan mengenai tiang gawang. Itzes terus merepotkan Lukaku sepanjang pertandingan. Duel kembali terjadi di menit ke-88, dan Lukaku dilanggar oleh Itzes. Total, Itzes melakukan 4 pelanggaran di laga ini. Meski begitu, Venezia tetap tumbang dari Napoli lewat gol tunggal Giacomo Raspadori yang menjadi pembeda dalam laga tersebut. Kekalahan itu sekaligus menutup tahun 2024 bagi Itzes dan kawan-kawan. Dengan kekalahan itu, Venezia kini masih berada di zona merah, yakni di posisi ke-19 dengan raihan 13 poin dari 18 laga. Sedangkan Napoli kembali ke posisi kedua disusul Atalanta dengan 41 poin yang sementara memimpin klasemen Liga Italia, meski sempat terpuruk performa buruk di laga tersebut. Lini belakang Venezia tetap patut diacungi jempol. Pemain berusia 24 tahun itu sukses menepis sepakan berkelas Romelu Lukaku tanpa mampu mencetak gol. Hal tersebut tentu menjadi modal bagus bagi Bang Jai yang akan membawa timnas Indonesia menghadapi Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengalaman berharganya di Serie A membuatnya semakin matang untuk membawa Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026. Selain itu, media-media Italia mengungkap secara detail kelebihan Itzes saat pemain timnas Indonesia itu kini tengah diincar sejumlah klub. Penampilan impresif Itzes di Venezia membuat banyak klub tertarik merekrut bek tengah timnas Indonesia itu, terlepas dari posisi Venezia. Saat ini masih berada di dasar klasemen, Itzes tengah menunjukkan performa yang solid. Tim-tim lain pun mulai melirik Itzes. Media Italia 1000 Corriere mengungkap secara detail kelebihan Itzes. Ciri fisik Itzes yakni memiliki tinggi badan 192 cm dan berat badan 82 kg. Itzes memiliki tubuh yang ramping dan berotot. Jai yang berbadan besar ini sangat kuat secara fisik dan atletis. Selain sangat tangguh dalam duel fisik dan permainan udara, Itzes juga terkadang sangat cepat. Ia juga memiliki koordinasi yang sangat baik dan ia mampu menggerakkan kakinya yang panjang yang menghasilkan kecepatan tinggi, dan ia juga sangat baik dalam situasi 1 lawan 1. Tidak hanya itu, media tersebut juga membeberkan ciri-ciri permainannya Jai Itzes. Jai Itzes merupakan pemain yang bermain menggunakan kaki kanannya. Ia memiliki teknik individu yang baik di atas rata-rata di atas pemain bertahan, yang rapi dalam segala hal fundamental. Itzes juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menguasai bola, dan memiliki kemampuan menggiring bola yang sangat baik. Tidak hanya media Italia saja, kehebatan Itzes tersebut juga telah diakui oleh rekannya di timnas Indonesia yaitu Tom Haye, gelandang Almer City, yang mengatakan bahwa Itzes layak menjadi kapten timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun tersebut menyampaikan pernyataan tersebut saat diwawancarai Itzes di kanal YouTube pribadinya. Tom Haye angkat bicara soal kepemimpinan pemain berusia 24 tahun itu di lapangan.
Seperti diketahui, Idzes ditunjuk menjadi kapten sejak Indonesia memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat masih di Venezia FC. Idzes kini harus memimpin lini belakang di tengah absennya banyak pemain andalan pemain sektor bek tengah. Haye mengatakan bahwa Idzes memang pantas untuk mengemban ban kapten. Selain itu, ia juga mengagumi sikap Idzes sebagai seorang kapten. Menjadi seorang kapten memang tidak mudah karena hal itu terkadang terjadi pada seseorang ketika sudah menjadi kapten. Dan itu juga terjadi di level klub dan tentunya Jai juga mengetahuinya. Memang sulit dijelaskan tetapi Anda seperti seorang kapten yang alamiah dan Anda orang yang memang pantas untuk mengemban ban kapten. Tetapi mereka yang mengemban itu tidak akan pernah merasa seperti seorang kapten yang sebenarnya. Karena mungkin kau melihat mereka bertingkah berbeda atau itu tidak terasa alamiah. Neil Peton selaku pemandu sesi wawancara tersebut menyinggung tentang sosok Tom Haye yang memang pantas untuk menjadi kapten tim juga. Tetapi Tom Haye dengan cepat membantah pernyataan presenter tersebut, karena ia merasa sulit untuk mengendalikan emosinya ketika dipercaya untuk memimpin. Di sisi lain, baru-baru ini Idzes menceritakan kepada Tom Haye perihal peran barunya yang dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Kepada rekan satu timnya itu, Idzes mengaku menjadi kapten merupakan hal yang biasa baginya. Ya, bagi saya itu hal yang tidak perlu dipikirkan, Anda tahu, hanya saja ya oke, saya langsung saja terinya. Idzes kemudian menceritakan alasannya menerima tawaran bermain untuk timnas Indonesia bahkan menjadi kapten tim. Menurut pemain Venezia itu, alasan terkuat mengenakan seragam merah putih adalah keluarga. Meski begitu, Jai juga mengaku menjadi kapten merupakan suatu kebanggaan tersendiri baginya. Ia akan tetap memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia terlepas dari apakah ia menjadi kapten atau tidak. Namun tentu saja, ketika sudah menjadi kapten, itu merupakan suatu kehormatan bisa memimpin tim. Dan yang lain perlu diketahui, kontrak bek berusia 24 tahun itu bersama Venezia FC masih cukup panjang. Tepatnya Jai masih akan bermain di Venezia FC hingga akhir musim panas tahun 2027. Dengan kontrak yang panjang tersebut, sejatinya Jai aman di Venezia FC. Namun, nyatanya berkat performa apik yang ditunjukkannya sepanjang musim 2024 hingga 2025 ini, sejumlah klub memang meminatinya. Menurut laporan dari bursa transfer, harga pasar Idzes kini berada di angka 33 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah. Hal ini membuktikan karir Idzes semakin membaik. Karena itu, jika memang ingin pindah tim, mungkin ini momentumnya. Jika Idzes mau untuk mengamankan tempat di Serie A musim depan, ia jelas harus membantu Venezia terhindar dari zona degradasi. Tetapi ia juga bisa pindah ke Bologna atau Torino yang merupakan klub reguler di Serie A. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible, if you just believe you could be so remarkable, thoughts in my head.